Bab 1189, Aku tidak setuju. Tuan Besar Arine seakan-akan kembali ke waktu ketika dia di medan perang dan membunuh di bawah hujan peluru. Saat itu adalah kenangan yang selamanya tak akan dilupakan. Ya, Tuan Besar Arine sangat berani. Waktu itu Tuan Besar Arine mengikuti pertempuran 617, memimpin 1000 tentara untuk melaksanakan misi pemenggalan. Tuan Besar memimpin pasukan, membunuh lebih dari 3.000 tentara negara Jawara, menangkap lebih dari 2.000 tahanan dan memenggal kepala pemimpin musuh. Saya sangat mengagumi Tuan Besar. Valentino telah menemukan kesempatan meluncurkan senjata terakhirnya. Karena dia telah berani datang untuk mengobrol dengan Tuan Besar Arine, tentu saja dia sudah mempersiapkan diri dengan matang. Setelah itu, Valentino menatap Tuan Besar Arine dengan serius. Seperti yang diduga, Tuan Besar Arine langsung menatap Valentino dengan mata terbelalak. Dia tampak sangat terkejut. Kemudian, Tuan Besar Arine tiba-tiba memejamkan matanya. Tangannya dan bahkan kelopak matanya sedikit gemetaran. Jelas sekali kalau kata-kata Valentino telah memancing beberapa ingatan Tuan Besar Arine. Kini, Tuan Besar Arine seakan-akan kembali ke waktu ketika dia di medan perang, ke tahun-tahun kejayaannya yang penuh dengan pertempuran tanpa ragu. Momen ketika dia mengabdikan dirinya ke medan perang dan tidak takut mati. Saat Tuan Besar Arine sedang mengenang kembali dalam diam, Valentino pun tidak bersuara lagi. Orang lain juga tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka tidak mau mengganggu Tuan Besar Arine. Tuan Besar Arine sedang mengingat tahun-tahun kejayaannya di masa lalu, di mana dia penuh dengan semangat berjuang dan tidak takut mati. Meskipun dia berhadapan dengan jumlah musuh yang berkali-kali lipat darinya, dia juga tidak pernah takut sedikit pun. Sedangkan sekarang, entah kapan Tuan Besar Arine mudah merasa khawatir. Dia harus selalu memikirkan konsekuensinya dan bertindak dengan hati-hati. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Akan tetapi, dia terpaksa menjadi seperti ini. Sekarang, sebuah kesempatan baru telah jatuh ke pangkuan Tuan Besar Arine. Apa yang harus dia lakukan? Jika orang lain yang mengajukan rencana ini, Tuan Besar Arine pasti akan mendengus dan langsung menolaknya. Namun, ini Lanau. Tuan Besar Arine telah bertanya pada dirinya sendiri dan dia benar-benar bersedia untuk mempercayai Valentino karena pemuda ini telah membuatnya merasakan perasaan yang tak pernah dia rasakan. Keluarga Arine memiliki anggota, tapi tidak ada yang bisa menandingi Valentino. Beberapa saat kemudian, Tuan Besar Arine perlahan-lahan membuka matanya lalu menghela napas panjang. Sedangkan Valentino segera berkata lagi, Tuan Besar Arine, sebagai manusia, selalu ada yang pertama kali. Kenapa kita mau diinjak-injak oleh orang lain? Meskipun Tuan Besar tidak berpikir untuk Tuan Besar sendiri, Anda juga harus berpikir untuk keturunan Anda. Anda seharusnya tahu bagaimana Kristo memperlakukan Jesslyn. Diam! Tuan Besar Arine langsung menyela Valentino dengan lambaian tangannya. Setelah diam untuk beberapa saat, dia berkata, Aku bersedia untuk bertaruh, tapi aku ingin jaminan. Boleh. Saya bisa menjamin kepada Anda, selama saya masih hidup, keluarga Arine akan baik-baik saja. Ujar Valentino dengan serius. Aku tahu Tuan Lano pasti akan menepati janji, tapi itu tidak cukup. Itu bukan jaminan yang aku mau. Tuan Besar Arine pun menyipitkan matanya. Tuan Besar Arine mau jaminan apa? Tanya Valentino. Tuan Besar Arine langsung mengucapkan keinginannya. Aku mau kamu bersama Jesslyn dan terikat dengan keluarga Arine. Kita akan hidup dan mati bersama. Valentino mengerutkan alisnya dan dia ingin langsung menolak Tuan Besar Arine. Valentino mempunyai prinsip, dia pasti tidak akan menyetujui itu. Namun, Jesslyn malah berdeham dan segera mengedipkan matanya kepada Valentino. Dia mengisyaratkan Valentino untuk setuju dulu. Tidak apa-apa meskipun ini hanya sebuah sandiwara. Kalau tidak, dengan sifat keras kepala Tuan Besar Arine, Valentino pasti tidak dapat melanjutkan diskusi ini lagi. Valentino terdiam untuk beberapa saat, kemudian mengangguk dan berkata, Baik, saya berjanji pada Tuan Besar Arine. Katakanlah, apa yang perlu kami lakukan?
Tanya Tuan Besar Arini sambil menganggukkan kepalanya. Kita hanya memerlukan fondasi keluarga Arini di kota makmur. Kemudian, saya, Direktur Addison dan Tuan Jackson akan menggunakan semua koneksi dan uang untuk mengangkat keluarga Arini ke peringkat keluarga tertinggi. Mengenai detail rencananya, maaf, sekarang saya masih belum bisa mengatakannya. Tapi, selama keluarga Arini mempercayai saya pasti akan memberi Tuan Besar Arini jawaban yang memuaskan. Valentino perlahan-lahan merasa lega, nada bicaranya juga menjadi lebih santai. Asalkan keluarga Arini setuju, Valentino yakin kalau rencananya akan berhasil. Pada saat itu, semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah. Tuan Lano berbuat seperti ini adalah demi rencanamu yang selanjutnya, kan? Tuan Besar Arini mengusap-usap dagunya. Tentu saja. Setelah keluarga Arini menduduki peringkat keluarga teratas dan memiliki kekuasaan yang mutlak di kota makmur, itu tentu akan memberi saya bantuan yang saya inginkan. Tapi, untuk tahap awal, keluarga Arini tidak perlu melakukan apa-apa. Valentino tidak mencoba untuk merahasiakan rencananya. Dia langsung memberitahu Tuan Besar Arini dengan jujur. Baiklah. Kalau begitu, semuanya tergantung kepada Tuan Lano. Keluarga Arini pasti akan mendukungmu. Tuan Besar Arini mengangguk. Aku tidak setuju. Valentino baru hendak berbicara, tapi tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari luar. Mereka tercengang, lalu mereka menoleh ke arah pintu. Ada seorang pria paruh baya berjalan masuk ke ruang tamu dari luar. Pria paruh baya itu mengenakan setelan buatan tangan dan raut wajahnya tampak sedikit masam. Dia bersikap seakan-akan tidak melihat Valentino dan yang lain. Saat melihat pria paruh baya itu, Jesslyn tercengang. Lalu, dia segera memberi isyarat kepada Valentino. Pria paruh baya itu adalah Diko Arini, pamannya Jesslyn, juga merupakan kepala keluarga Arini kota makmur yang sekarang. Jesslyn sangat tidak menyukai Diko. Keluarga Arini pelan-pelan melemah menjadi sekarang karena kepemimpinan Diko. Alasan Jesslyn membencinya tidak hanya itu. Dulu untuk mempertahankan kekuasaannya, Diko memaksa Jesslyn harus menikah dengan Rujin hanya agar dia bisa bekerja sama dengan keluarga Duni. Tak disangka, keluarga Duni malah memandang rendah keluarga Arini dan langsung menolak. Namun, Diko benar-benar tidak tahu malu. Kemudian, dia menjodohkan Jesslyn dengan Kristo. Jika bukan karena Diko, meskipun Kristo sombong, dia tidak mungkin melecehkan Jesslyn secara terang-terangan. Sejak itu, Jesslyn sangat membenci pamannya. Melihat isyarat mata Jesslyn, Valentino pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia juga tidak berdiri dan menyapa Diko. Diko berdiri di tengah-tengah, lalu berkata kepada Tuan Besar Arini, Tuan Besar, aku tidak menyetujui keputusanmu. Kening Tuan Besar Arini berkerut. Dia merasa sedikit tidak senang. Tuan Besar Arini sangat keras kepala. Tidak masalah jika dia tidak membuat keputusan. Akan tetapi, begitu dia sudah membuat keputusan, siapapun tidak bisa mengubahnya. Semua anggota keluarga Arini memahaminya, jadi sedikit orang yang ingin ikut campur dalam keputusannya. Sekarang, Diko malah memberontak secara terang-terangan. Hal ini membuat Tuan Besar Arini sangat kesal. Aku tidak memerlukan persetujuanmu, kamu hanya perlu menjalankannya. Ucap Tuan Besar Arini dengan tegas. Diko tercengang. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, Tuan Besar, sekarang kepala keluarga Arini adalah aku. Kalau kamu terlalu banyak ikut campur, untuk apa aku menjadi kepala keluarga? Bagaimana aku bisa memimpin keluarga Arini? Mendengar ini, Tuan Besar pun menghela napas dalam hatinya. Ekspresinya melembut sedikit. Bab 1190, mendukung. Tidak peduli dimanapun, hanya boleh ada satu pemimpin dan satu pembuat keputusan. Karena Tuan Besar Arini telah menyerahkan keluarga Arini kepada Diko, dia memang seharusnya tidak boleh terlalu ikut campur. Aku tahu kamu adalah kepala keluarga, tapi kali ini aku mau yang membuat keputusan ini. Percayalah padaku. Aku tidak akan mencelakai keluarga Arini. Kata Tuan Besar Arini.
Dengan status Tuan Besar Arine, dia bisa mengatakan ucapan seperti itu sudah termasuk sebuah kompromi yang sangat besar. Juga termasuk menundukkan diri. Akan tetapi, Diko tetap tidak mengizinkannya. Tuan Besar, aku tahu kamu tidak akan mencelakai keluarga Arine. Tapi, kamu sudah tua. Penilaianmu mungkin akan salah. Jadi, keputusanmu ini kurang bijak. Maksud dari perkataan Diko adalah kini Tuan Besar Arine sudah pikun. Apa yang tidak bijak? Tatapan mata Tuan Besar Arine menjadi serius. Keluarga kita masih bisa mempertahankan posisinya yang sekarang sudah termasuk lumayan. Setidaknya kita masih bisa lanjut tinggal di sini. Tapi, begitu kamu mendengar hasutan orang lain dan membuat keputusan yang sembrono, nanti kita mungkin sudah tidak bisa menjadi warga kota makmur. Saat Diko mengucapkan kata hasutan, dia sengaja melirik ke Valentino untuk mengekspresikan maksud tersiratnya. Mau mempertahankan posisi? Kamu puas dengan keadaan keluarga Arine yang sekarang? Dulu keluarga Arine adalah bagian dari 4 keluarga kecil dan mempunyai kedudukan yang stabil. Sekarang coba kamu keluar. Apakah Kristo dan yang lain akan memanggilmu Paman Diko? Mata Tuan Besar Arine melotot karena dia terlalu emosi. Setelah itu, dia menoleh ke Valentino dan berkata, Tuan Lano, tidak apa-apa. Tuan Diko boleh mengatakan alasannya tidak setuju atau beritahu aku apa yang kamu perlukan, aku akan berusaha menyediakannya. Ujar Valentino dengan sangat sopan sambil mengangguk. Namun, Diko sangat keras kepala. Aku tidak memerlukan apa-apa darimu. Aku mau kamu bersama teman-temanmu pergi dari rumahku sekarang juga. Apa kamu bisa melakukannya? Kata Diko dengan sangat sinis sembari melirik Valentino. Kurang ajar! Tuan Besar Arine menggebrak meja lalu memarahi Diko. Apa-apaan sikapmu itu dengan tamu kita? Ada orang pantas diperlakukan sebagai tamu, tapi ada juga yang tidak. Mereka mau lompat ke dalam lubang api dan ingin menarik sekeluarga kita juga. Aku tidak setuju. Tolak Diko, nada bicaranya sangat tegas. Valentino mengernyit. Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu adalah lubang api? Hai MPH, bukan hanya aku yang tahu, satu keluarga kami tahu. Begitu Diko selesai berbicara, segerombolan orang berjalan masuk dari luar. Ada laki-laki dan wanita, ada orang dewasa dan anak-anak. Kira-kira ada 20-an orang yang berjalan masuk ke dalam ruangan. Semua orang ini adalah anggota keluarga Arine. Ada kakak adik Diko dan tante-tante Jaslyn. Ruang tamu menjadi sangat ramai. Seakan-akan mereka sedang merayakan tahun baru di mana semua kerabat berkumpul. Benar, kami juga tahu. Itu adalah lubang api. Itu lubang api. Tidak boleh melompat. Tuan Besar, jangan tertipu. Setelah semua orang masuk, mereka mulai membuat kerusuhan. Mereka berbicara sambil menatap Valentino dan yang lain dengan tatapan sinis. Mereka membuat orang merasa seolah-olah Valentino dan yang lainnya datang ke rumah keluarga Arine untuk mengemis. Kelakuan semua orang membuat raut wajah Tuan Besar Arine menjadi masam. Apa Diko sedang memaksa Tuan Besar Arine untuk menyerahkan kekuasaannya? Jaslyn juga tercengang, tapi untung orang tuanya tidak ikut datang. Kalau tidak, dia akan merasa sangat sedih. Jackson dan Addison mengerutkan alis mereka dan mulai merasa kesal. Ada beberapa hal yang wanita tidak boleh ikut campur. Bagaimanapun juga, saat mempertimbangkan sesuatu, wanita lebih menggunakan perasaan. Mereka tidak menggunakan logika. Sedangkan demi mencapai tujuannya, Diko malah menghasut wanita-wanita keluarga Arine untuk mendukungnya. Hal ini benar-benar konyol. Berhadapan dengan begitu banyak orang, Valentino malah sama sekali tidak merasa gugup. Dengan tenang, dia bertanya, bagaimana kalian bisa tahu kalau itu adalah lubang api? Bagaimana itu bukan lubang api? Kamu ingin mendorong keluarga Arine ke ujung jurang dan dibenci semua orang agar kamu juga bisa menjatuhkan kami, kan? Ya, kalau kamu ingin bertarung dengan orang lain, itu urusanmu. Kenapa kamu mau melibatkan keluarga Arine?
Jangan kira kami tidak tahu kalau kamu sudah menyinggung keluarga Duni dan keluarga Limindo. Setelah kamu terjebak, kamu pun ingin keluarga Arine menjadi tamengmu. Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu tidak tahu malu. Kamu yang membuat masalah, tapi kamu ingin keluarga Arine yang menyelesaikannya untukmu. Setelah Valentino selesai berbicara, 20-an orang menyahut Valentino dan menyerangnya. Mereka seperti lalat yang berisik di telinga orang, mengesalkan. Tuan Besar Arine hendak berbicara, tapi Diko sama sekali tidak membiarkannya. Tuan Besar Arine, sekarang untuk hal ini, setiap anggota keluarga Arine memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka. Lagi pula, kami juga bagian dari keluarga ini. Jadi, kamu jangan memedulikan masalah ini lagi. Diko melambaikan tangannya, nada bicaranya terdengar kesal. Aku ada dukungan Direktur Arisan dan Grup Global. Kalau aku memang memerlukan tameng, kami bisa menjadi tamengnya. Keluarga Arine hanya perlu duduk manis dan menikmati pencapaian. Untuk apa kalian menjadi tameng? Nada bicara Valentino juga terdengar sedikit kesal. Awalnya hal ini sudah selesai dibicarakan dengan Tuan Besar Arine. Diko malah menghasut semua orang untuk ikut campur dan mengacaukan rencana Valentino. Siapapun akan merasa tidak senang. Kamu memiliki dukungan grup global? Diko menatap Valentino dengan tatapan meremehkan. Jackson maju selangkah, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Kenapa? Apapun perintah Tuan Lano, aku akan melakukannya. Grup global akan selalu mendukung Tuan Lano. Setelah mengalami banyak hal, kini Valentino sudah menjadi sahabat Jackson. Selain itu, grup global dan asosiasi Valentino Empire juga sudah mulai bekerja sama. Mau itu urusan umum atau pribadi, Jackson akan mendukung Valentino. Namun, orang lain mungkin akan langsung menghormati grup global, tapi Diko dan yang lainnya malah meremehkan grup global. Grup global memang besar, tapi ia hanya bisnis. Diko dan yang lainnya tertawa sinis. Menurut mereka, grup global bukanlah apa-apa. Benar. Tidak peduli seberapa besar sebuah perusahaan, ia hanya memiliki banyak uang. Tapi, walaupun kalian benar-benar kaya sampai bisa menyaingi negara, apa kalian benar-benar berani menantang satu negara Nagon? Selama Diko mengatakan sesuatu, semua anggota keluarga Arine juga akan langsung menyahutnya. Sejak zaman kuno, orang miskin tidak pernah bersaing dengan orang kaya tidak pernah bersaing dengan pejabat. Kalimat ini adalah prinsip yang disimpulkan oleh para pendahulu. Walaupun kamu kaya sampai bisa menyaingi negara, kekuatanmu tetap di bawah kekuatan yang sebenarnya. Jadi, apa yang dikatakan para anggota keluarga Arine benar? Kalau bukan karena itu, Valentino juga tidak akan mencari Tuan Besar Arine. Valentino mengunjungi kediaman keluarga Arine adalah untuk fondasi keluarga Arine di kota makmur dan kekuasaan mereka. Dulu ketika Tuan Besar Arine adalah kepala keluarga Arine sangat terpandang. Siapa yang tidak berani menghormati keluarga Arine? Tapi sekarang, kedudukan kalian sudah melemah sampai begini, pasti ada alasannya. Kalian ini benar-benar konyol. Valentino menggeleng-geleng kepalanya. Nada bicaranya kedengaran di antara pasrah dan menghina. Bab 1191, Besar Kepala. Mendengar ucapan Valentino, Tuan Besar Arine pun terkejut, lalu menghela napas pelan. Dia tentu saja bisa melihat jelas kondisi keluarga Arine saat ini. Tuan Besar Arine hanya takut setelah dia tiada, keluarga Arine akan menjadi batu loncatan keluarga lain. Hei, bocah, apa maksudmu? Beraninya kamu berbicara seperti ini? Kamu tidak berhak menghakimi kondisi keluarga Arine. Diko sangat marah dan segera berteriak. Semua anggota keluarga Arine juga sepemikiran dengan Diko dan bersama-sama menyerang Valentino. Melihat para anggota keluarga Arine yang bertindak seperti ini, Valentino hanya merasa sedih. Bahkan dia juga merasa kasihan kepada orang-orang yang besar kepala ini. Seperti kata dalam tempurung, mereka hanyalah orang-orang tidak berguna yang berlagak sombong. Kalian mengira kalian bisa hidup damai dengan menjaga bisnis keluarga Arine. Tapi, kalian tidak tahu,
pada akhirnya kalian akan menjadi sasaran orang lain. Sungguh menyedihkan, sungguh kasihan. Setelah selesai berkata, Valentino perlahan bangkit dan hendak pergi. Karena percakapan mereka tidak sejalan, jadi Valentino tidak banyak berkata lagi. Tidak ada gunanya untuk mendiskusikan hal ini lagi. Mana mungkin orang yang bersikap seperti Diko dan yang lain bisa menjalankan rencana Valentino? Walaupun Tuan Besar Arine menyetujuinya dengan paksa, pada akhirnya Diko dan yang lain juga akan tidak puas. Melakukan hal tidak sesuai dengan perintah juga akan mengganggu rencana Valentino. Sampai akhirnya hanya akan menghabiskan tenaga dan waktu. Bocah, seberapa luas pandanganmu? Garam yang kumakan lebih banyak daripada jalan yang pernah kamu jalani. Beraninya kamu berlagak sombong di depanku. Semakin dipikir, Diko semakin tidak puas. Dia pun menunjuk Valentino sambil berteriak marah. Valentino melirik Diko, tapi dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk pergi. Cih, hanya beberapa pengusaha kecil saja. Apa yang harus dibanggakan? Aku hanya perlu menelepon dan departemen terkait akan segera menyita properti perusahaan mereka. Ambisi terlalu tinggi, tapi nasib terlalu buruk. Dengan begini, masih ingin membuat masalah di kota makmur. Semua orang dari keluarga Wijaya pun tidak pelit menyatakan penghinaan mereka. Mereka pun menuduh Valentino, Jackson dan yang lain dengan nada menghina. Addison dan Jackson merasa tidak puas, tapi mereka dihentikan oleh Valentino. Orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Sudah tidak ada jalan untuk keluarga Arine dari kota makmur ini lagi. Tunggu sebentar, Lano. Jocelyn melangkah maju dan menarik lengan Valentino agar dia tidak pergi. Paman, apakah Paman masih belum tahu jelas bagaimana kondisi keluarga kita saat ini? Mungkin kita masih bisa bertahan jika kita berubah. Kalau tidak, saat waktunya tiba, kita tidak memiliki kesempatan lagi. Jocelyn menarik Valentino sambil menoleh dan berkata pada Diko. Seperti apa? Asalkan kamu menikah dengan Tuan Muda Kristo dari keluarga Limindo, hubungan antara kedua keluarga akan semakin bagus. Kata Diko. Paman, aku tidak menyukainya. Jocelyn menggertakkan giginya. Hal ini bukanlah masalah suka atau tidak. Kamu terlahir di keluarga kaya, takdirmu sudah ditentukan saat kamu dilahirkan. Baik dikatakan sebagai perintah orang tua ataupun korban pernikahan, kamu tidak memiliki pilihan. Saat ini, Diko sangat tidak puas, kata-katanya pun penuh dengan kemarahan. Kata-kata yang begitu terus terang membuat Jocelyn langsung tertegun di tempat. Benar, dia hanyalah korban. Tapi, aku tidak menyukainya. Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak aku sukai seumur hidup ini, kecuali aku mati. Jocelyn menggertakkan giginya, nada bicaranya juga sangat tegas. Siapa yang kamu sukai? Pengusaha seperti dia? Memangnya kenapa kalau dia memiliki sedikit kekayaan di tangannya? Bukankah dia juga tidak bisa melawan saat menghadapi keluarga Limindo? Kalau tidak, mengapa dia masih datang meminta bantuan pet keluarga Arini? Teriak Diko sambil menunjuk Valentino. Aku harus meralat kata-katamu. Aku bukan datang untuk meminta bantuan, melainkan memberi kalian kesempatan. Jawab Valentino mengernyit. Kesempatan apaan ini? Hanya dengan kamu? Memang lelucon besar. Kamu ambil saja kesempatan ini untukmu sendiri. Cibir Diko. Valentino menggeleng, lalu mendorong telapak Jocelyn dan berkata, kami pergi dulu, hal ini dibahas lain kali saja. Jocelyn tidak memiliki cara lain, dia hanya bisa mengangguk. Air matanya sedikit berlinang, dia pun merasa sangat bersalah dalam hatinya. Dia sangat sedih karena tidak bisa membantu Valentino. Tuan Lano! Tuan Besar Arine berdiri, berniat untuk menahan Valentino. Valentino menghela napas pelan dalam hatinya. Tuan Besar Arine memang sangat ingin menjalankan rencana ini bersamanya. Namun, keluarga Arine yang saat ini tidak lagi dikuasai oleh Tuan Besar Arine. Tuan Besar Arine, Lano pamit dulu.
Valentino mengibaskan tangannya pelan, lalu membawa yang lain untuk pergi. Cepat ambil kesempatan yang kamu bilang tadi dan pergilah. Keluarga Arine tidak bisa menampungmu. Cibir seorang wanita. Benar, dia masih ingin kita melawan keluarga Limindo dan keluarga Duni bersamanya. Lucu sekali. Nanti aku akan pergi mencari Tuan Muda Kristo dan memberitahunya mengenai hal ini, agar mereka tidak salah paham dengan kita. Benar, benar. Harus diberitahu, kalau tidak, gawat jika mereka salah paham dengan kita. Semua orang dari keluarga Arine sudah mulai berdiskusi dengan keras sebelum Valentino berjalan keluar dari pintu. Tuan besar, Tuan, ada beberapa mobil yang datang ke rumah kita. Tiba-tiba, seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan rumah itu buru-buru berlari mendekat. Datang ya datang. Apa kamu bisa bersikap agak tenang? Mana sopan santunmu? Dengus Diko. Tuan, yang datang adalah Tuan Muda Kristo dan Tuan Muda Rujin. Lapor kepala pelayan tersebut. Apa? Raut wajah Diko langsung berubah dan dia berseru. Di mana mereka? Setelah selesai berbicara, Diko sudah melangkah. Dia terlihat lebih tidak sabar dari si kepala pelayan. Namun, Diko tiba-tiba berhenti setelah berjalan 2 langkah. Tidak benar. Untuk apa mereka datang kemari? Mereka berdua juga datang bersamaan? Tanya Diko dengan bingung. Tuan, tidak hanya mereka berdua, kepala keluarga Duni dan kepala keluarga Limindo juga datang bersama. Jawab kepala pelayan itu dengan hati-hati setelah terdiam sejenak. Kalau bukan karena ini, dia juga tidak akan begitu terkejut. Apa? Kali ini, tidak hanya Diko yang terkejut, begitu juga dengan Tuan Besar Arine. Sementara Jesslyn dan yang lain pun melebarkan mata mereka, rasa panik pun memenuhi hati mereka. Di mata mereka, kepala keluarga Limindo dan kepala keluarga Duni adalah tokoh yang sangat berkuasa, biasanya mereka sangatlah sibuk. Hari ini mereka datang ke keluarga Arine, pasti ada masalah yang besar. Hanya saja, masalah besar apa yang bisa membuat kedua kepala keluarga itu datang kemari? Semua orang dari keluarga Arine kebingungan. Hal pertama yang melintas di benak Jesslyn adalah Kristo pasti datang untuk membalas dendam, bahkan dia juga membawa ayahnya. Sedangkan Valentino juga mengernyit. Dia baru saja datang ke keluarga Arine, tetapi keluarga Duni dan keluarga Limindo sudah menyusul ke sini. Ini pasti bukan suatu kebetulan, kan? Apakah mereka datang untuk mencarinya? Bab 1192, pasti lenyap. Aku mengerti. Tiba-tiba, bibi kedua Jesslyn berseru dan menunjuk Valentino. Raut wajahnya penuh dengan kemarahan. Kamu keluar dulu, cepat persilakan kedua kepala keluarga untuk masuk. Aku akan segera datang. Diko memerintah kepala pelayan rumah, lalu menoleh dan bertanya pada bibi kedua Jesslyn. Kamu mengerti apa? Tuan Stanley dan Tuan Almo pasti sudah mendengar kabar bahwa Valentino datang ke keluarga Arine. Jadi saat ini, mereka datang untuk memberikan pelajaran. Kata-kata bibi kedua Jesslyn langsung mendapatkan persetujuan semua anggota keluarga. Selain hal ini, mereka tidak dapat menemukan alasan lain lagi. Keluarga Duni pasti sudah tahu rencana Lanau. Mereka mengira kita bergabung dengan Lanau. Jadi sekarang mereka datang untuk menanyakan hal ini. Benar, pasti karena hal ini. Lanau, betapa besarnya kamu menyakiti keluarga Arine. Dasar brengsek. Kamu sendiri yang ingin cari mati. Mengapa harus menarik keluarga Arine? Semua anggota keluarga Arine pun terus-menerus memarahi Valentino, seolah-olah Valentino menjadi musuh terbesar keluarga mereka. Lanau, apakah ini adalah kesempatan yang kamu katakan? Kesempatan untuk membuat keluarga Arine jatuh ke dalam malapetaka? Diko menggertakkan giginya, dia sangat ingin menampar Valentino. Baru saja pikiran ini melintas di benaknya, bibi kedua Jesslyn sudah langsung maju dan menampar Valentino dengan kuat. Dasar brengsek! Kamu hanya tahu untuk mencelakai kami! Marah bibi kedua Jesslyn sambil menampar. Hentikan!
teriak Tuan Besar Arine dengan marah. Akan tetapi, bibi kedua Jesslyn seperti tidak mendengarkannya dan tidak bermaksud untuk berhenti. Hak! Pergelangan tangan bibi kedua Jesslyn ditahan oleh Addison, lalu Addison pun mendorongnya ke samping dengan kuat. Aku memperingatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuh Tuan Lano, keluarga Arine akan lenyap. Kamu boleh meragukan perkataanku. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba saja. Addison melangkah maju dan mencibir. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu dengan keluarga Arine? Diko menatap Addison dengan marah. Addison tetap mencibir. Keluarga Arine memang memiliki fondasi di kota makmur, orang biasa tidak berani melawan kalian. Namun, kalau Tuan Lano menginginkannya, hanya dengan satu tatapan, maka akan ada ratusan hingga ribuan prajurit setia yang akan berkumpul di kota makmur dan membunuh keluarga Arine. Bahkan mati pun, mereka tetap rela. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba saja. Setelah Addison selesai berkata, dia pun langsung mundur dan tidak menghalangi siapapun. Ketika semua anggota keluarga Arine melihat tatapan Addison, mereka pun terkejut dan tidak ada yang berani melangkah maju. Orang biasa memang tidak berani menyentuh keluarga Arine. Bagaimanapun juga, risikonya itu tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun kalau memang ada yang tidak memedulikan hidup dan mati, jangankan keluarga Arine, keluarga Yoanda pun akan diserangnya. Mereka bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati, apa konsekuensi yang akan mereka takutkan? Jangan berisik lagi. Ayo keluar dan lihat dulu. Tuan Besar Arine menghela napas, lalu berjalan keluar dengan memegang kruknya. Tuan Stanley dan Tuan Al mau datang kemari, dia tentu juga harus pergi menyambut mereka. Diko dan yang lain melototi Valentino dan lainnya dengan tatapan ganas, lalu dengan cepat mengikuti Tuan Besar Arine. Ayo, kita juga keluar. Mana tahu mereka benar-benar datang untuk mencari kita. Valentino membawa Jackson berdua dan berjalan keluar. Tuan Besar. Semua orang baru sampai di halaman rumah. Kepala pelayan rumah itu sudah berlari kembali lagi. Ada apa? Di mana dua tuan itu? Tanya Diko. Tuan, kedua tuan tidak ingin masuk. Kata mereka ingin mencari Tuan Lano. Jawab kepala pelayan rumah dengan hati-hati. Lihat, apa yang kubilang? Mereka datang untuk mencari Lano. Dasar brengsek, kamu benar-benar mencelakai keluarga kami. Lano, kalau kamu adalah pria, kamu keluar dan membuktikan bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Arine. Kalau kamu berani mencelakai kami, keluarga Arine tidak akan mengampunimu. Semua orang dari keluarga Arine berbisik dan menegur lagi. Cukup. Kita keluar dulu untuk melihat apa yang terjadi. Tuan Besar Arine menegur, lalu berjalan maju. Tidak peduli siapa yang dicari mereka, tapi sekarang mereka di depan pintu keluarga Arine, mereka tidak boleh bersembunyi dan tidak pergi menyambut mereka. Saat ini, terdapat 7-8 mobil mewah di depan pintu besar rumah keluarga Arine. Masing-masing di sebelah mobil terdapat 2 pengawal berbaju hitam yang berdiri di sana. Di depan armada, Rujin, Kristo beserta ayah mereka sedang berdiri di depan dengan tenang. Namun, ada sedikit perbedaan dengan biasanya. Biasanya, Kristo dan Rujin sangatlah sombong, hidung mereka pun diangkat tinggi ke arah langit. Hari ini, mereka malah menundukkan kepala mereka, seperti sudah membuat kesalahan. Selamat datang Tuan Stanley, Tuan Almau dan juga kedua tuan muda. Diko dan yang lain melangkah keluar, lalu menghampiri mereka dengan senyuman. Kepala keluarga Arine. Tuan Duni pun memberi hormat setelah terdiam sejenak. Kalau Valentino berhubungan baik dengan keluarga Arine, mereka juga tidak berani bertingkah di depan keluarga Arine. Kelakuan ayah Rujin ini membuat semua anggota keluarga Arine terkejut. Dengan kedudukan keluarga Duni di kota makmur, Rujin tidak akan memberi hormat walau bertemu dengan Diko. Ada apa dengan hari ini? Saat Valentino melangkah ke depan, dia malah didorong oleh seorang keturunan keluarga Arine. Mendesak apaan?
Apa kamu sudah tahu jelas kedudukanmu? Nada bicara pemuda itu penuh dengan hina. Valentino bahkan tidak melihatnya. Lawan seperti ini tidak layak untuk dilihatnya. Silakan masuk para tuan besar dan tuan muda. Diko melangkah maju dan mengundang dengan ramah setelah tertegun sejenak. Tidak perlu. Di mana Tuan Lano? Tuan Duni menjawab sambil mengibaskan tangannya, lalu menatap semua anggota keluarga Arine. Semua anggota keluarga Arine mengira ayah Rujin ingin mencari masalah. Mereka pun langsung menyampingkan badan mereka tanpa berbasa-basi. Diko memutar bola matanya dan bergegas jalan ke depan Rujin dan yang lain. Tuan Stanley, Tuan Almo, kalian harus mendengar penjelasanku. Kamu tidak memiliki hubungan pertemanan dengan Lano. Aku juga sangat tidak menyetujui rencana yang dia katakan, jadi aku pun menolaknya langsung. Karena itu, hal ini tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Arine. Harap kalian jangan salah paham. Diko menjelaskannya dengan cepat, seolah-olah jika penjelasannya lambat, keluarga Duni akan mengambil tindakan terhadap mereka. Benar, kami tidak memiliki hubungan apapun dengan Lano. Kami juga bukan teman. Sebelumnya bukan, kedepannya juga bukan. Aku pun ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin aku berteman dengannya? Semua orang dari keluarga Arine berkata serempak. Ayah Rujin dan Tuan Stanley saling bertatapan dan bertanya dengan bingung. Bukan teman? Benar. Sama sekali bukan. Diko mengulurkan tangannya seolah ingin bersumpah. Kalau bukan, untuk apa aku bersikap sopan denganmu? Minggir! Ayah Rujin mencibir, ekspresinya langsung berubah. Dia pun mendorong Diko ke samping. Semua orang pun bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukannya barusan ayah Rujin masih sopan? Mengapa setelah keluarga Arine memutus hubungan dengan Valentino, sikapnya langsung berubah total? Apakah barusan Tuan Duni bersikap sopan kepada mereka karena Lano? Tuan Lano, harap keluar dan bertemu dengan kami. Ayah Rujin menyatukan dua tangannya, nada bicaranya sangat sopan, bahkan badannya pun sedikit membungkuk. Seperti seorang bawahan yang sedang menyambut Valentino. Ini, raut muka semua orang dari keluarga Arine pun berubah perlahan. Apa yang kalian lakukan? Valentino mengernyit pelan dan berjalan keluar. Melihat Valentino muncul, Rujin berempat pun tercengang. Detik berikutnya, Kristo tiba-tiba maju dan menatap Valentino selama beberapa detik. Lalu, dia berlutut ke tanah di depan semua orang. Dia merasa tidak rela dalam hatinya, tapi saat menghadapi kenyataan, dia pun tidak memiliki pilihan lain. Berlutut atau keluarganya akan dilenyapkan. Selama tidak bodoh, semua orang tahu harus memilih yang mana. Baik muka atau harga diri, semuanya tidak bernilai di depan nyawa. Bruk! Tindakan Kristo ini membuat semua keluarga Arine tercengang. Baik Jaslyn atau Tuan Besar Arine, maupun Diko atau anggota keluarga Arine lainnya semuanya melebarkan mulut mereka, pandangan mereka pun penuh dengan keterkejutan. Bahkan Valentino, Jackson dan yang lain juga terkejut, mereka tidak tahu apa maksud Kristo ini. Apa yang sudah terjadi? Tuan Lano, Kristo bersalah. Harap Tuan Lano menghukumnya. Kata-kata ini membuat semua orang tersadar, kemudian menjadi lebih terkejut lagi. Bab 1193, Tunduk. Kristo tidak hanya berlutut tapi juga meminta maaf dan memohon ampun pada Valentino. Ada apa sebenarnya dengan dunia ini? Benar-benar sudah gila. Tidak ada satupun anggota keluarga Arine yang paham. Bahkan Jaslyn yang paling sering berinteraksi dengan Valentino, saat ini juga terlihat bingung. Ini. Setelah tersadar dari kebingungannya, Diko menarik napas lalu mencoba berbicara sambil tergagap-gagap. Hal yang akan membuat mereka semakin kaget masih ada di belakang. Ayah Kristo juga melangkah dan langsung berlutut di lantai. Tuan Lano, anak saya yang tidak berguna ini tidak punya mata. Harap Tuan Lano bisa memaafkannya dan memberikan kesempatan lagi untuknya.
Ayah Kristo juga berlutut sambil berbicara dengan tulus. Jaslyn terpana. Diko kaget bukan kepalang. Semua anggota keluarga Arine hanya bisa bengong. Bahkan Tuan Besar Arine yang sudah banyak makan asam garam pun, saat ini telapak tangannya gemetar. Dia merasa tidak kuat berdiri. Ayah Kristo adalah kepala keluarga Limindo saat ini. Dengan statusnya sebagai kepala keluarga dari salah satu 4 keluarga kecil di kota makmur, Ayah Kristo sudah bisa disanjung-sanjung di banyak tempat di kota makmur. Namun saat ini, dia justru berlutut dengan kedua kakinya di hadapan seorang pemuda yang 20 tahun lebih muda darinya. Sungguh mustahil. Permasalahannya adalah tadi Diko dan yang lain sudah menertawakan dan mempermalukan pemuda ini habis-habisan. Mereka mengira Valentino datang untuk memohon bantuan. Tidak disangka pria ini tiba-tiba berubah menjadi seorang tokoh besar. Valentino bisa membuat kepala keluarga Limindo berlutut. Hal ini kemungkinan besar juga sulit dilakukan oleh keluarga Arden yang merupakan 3 keluarga besar kota makmur. Kalau begitu, bukankah ini berarti status Lano jauh lebih tinggi dari Stefan Arden, sang kepala keluarga Arden? Bruk! Pada detik berikutnya, Rujin, anak sulung keluarga Duni, juga ikut berlutut. Tuan Lano, saya bersalah. Mohon Tuan Lano bisa memaafkan saya. Setelah berlutut di lantai, Rujin juga meminta maaf. Bruk! Ayah Rujin juga ikut berlutut dengan muka menghadap Valentino. Tuan Lano, saya tidak mengajari anak saya dengan baik sehingga menyinggung Tuan Lano. Harap Tuan Lano memberikan hukuman. Kemudian 4 orang itu memberi hormat dan berkata serempak. Harap Tuan Lano memberikan hukuman. Tempat itu menjadi hening, sunyi senyap bagaikan kuburan di tengah malam. Pada saat ini, ayah dan anak dari keluarga Duni dan keluarga Limindo, keempat-empatnya berlutut di hadapan Valentino, bahkan para pengawal berpakaian hitam di belakang mereka juga membungkuk penuh hormat. Sedangkan di seberang mereka semua, Valentino berdiri tegak dengan kedua tangan terlipat di belakang, di sampingnya adalah anggota keluarga Arine yang tercengang. Diko berdiri di tengah kedua pihak, mulutnya menganga, dia merasa serba salah. Selain Valentino yang merasa ragu, hati semua orang dipenuhi dengan rasa kaget. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga Limindo dan keluarga Duni dari 4 keluarga kecil kota makmur. Di seluruh kota makmur ini, selain 3 keluarga besar, 4 keluarga kecil memiliki kedudukan tertinggi dan kekuasaan paling besar. Sedangkan posisi keluarga Limindo dan keluarga Duni ada di atas keluarga Arine. Namun saat ini, kepala keluarga Limindo, kepala keluarga Duni, serta anak sulung mereka, semuanya sedang berlutut dan memohon ampun pada Valentino. Hal ini bukan hanya mustahil, tapi benar-benar sangat absurd. Kalau bukan melihat dengan mata kepala sendiri, siapapun tidak akan mempercayainya. Namun saat ini, hal ini terjadi di hadapan anggota keluarga Arine. Mau tidak mau mereka harus percaya. Tuan Lano, mohon maafkan kami. Anda bisa meminta kami melakukan apapun, asalkan bisa meredakan kemarahan Anda. Ayah Rujin sangat fleksibel, karena sudah berlutut. Dia tidak lagi memikirkan harga diri, cara bicara dan tindak tanduknya menjadi sangat merendah. Pak Almau, ini, Anda tidak bercanda, kan? Karena Diko tidak bisa lagi menahan rasa kaget dalam hatinya, dia akhirnya mengajukan pertanyaan. Bercanda apaan? Apa kamu pernah lihat orang bercanda dengan cara berlutut? Atau Pak Diko, kamu juga mau ikutan bercanda? Ayah Rujin menunjuk tempat kosong di depannya. Muka Diko pun memerah, dia tersenyum malu. Pak Almau, saya hanya merasa, apa mungkin ada kesalahpahaman? Tadinya Lano datang ke rumah kami untuk bekerja sama dengan keluarga kami, lalu bersama-sama menindak kalian. Tentu saja keluarga kami sudah menolaknya dengan tegas, hubungan keluarga kami dengan keluarga Duni serta keluarga Limindo selalu baik. Diko memang bermuka tebal, hanya beberapa kalimat saja sudah melepaskan keterlibatannya dari masalah ini, bahkan secara terang-terangan menyalahkan Valentino. Tuan Lano ingin menindak kami. Ayah Rujin terpana.
Betul sekali. Lano ingin menindak kalian, makanya saya pikir apa mungkin kalian punya dendam. Jadi sekarang ini Anda, kata Diko sambil mengangguk tanpa henti. Bercanda kamu. Ayah Rujin mendengus lalu berkata, apapun yang Tuan Lano ingin kami lakukan, Tuan Lano hanya perlu memberikan isyarat mata. Untuk apa Tuan Lano bersusah payah dan menghabiskan waktu untuk menindak kami? Kata-kata Ayah Rujin membuat orang-orang keluarga Arine tercengang. Betul sekali, kami tidak akan melawan kata-kata Tuan Lano. Betul, betul sekali. Kami hanya menaati perintah Tuan Lano. Asalkan Tuan Lano mau, kedua keluarga kami adalah bawahan Tuan Lano. Bagaimana mungkin Tuan Lano ingin menindak kami? Kristo dan yang lain berbicara dengan kompak, nada dan cara bicara mereka sangat serius. Kali ini, Diko tidak lagi berani membalas. Orang-orang keluarga Arine juga ketakutan, mereka bahkan tidak berani bergerak. Kekuasaan yang diperlihatkan Valentino saat ini membuat setiap dari mereka takluk. Kekuasaan ini sungguh luar biasa. Sejak awal, Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tadinya dia masih bingung, dia bahkan curiga apakah mungkin keluarga Limindo dan keluarga Duni sedang mempermainkannya. Namun, setelah melihat ekspresi mereka yang kelihatannya tidak dibuat-buat, keraguan di hati Valentino juga menghilang. Setelah dipikirkan dengan teliti, Valentino akhirnya memastikan dugaan dalam hatinya. Pasti ada tokoh besar di kota makmur ini yang sedang membantu dirinya secara diam-diam. Orang yang sebelumnya muncul di hotel, serta orang yang muncul di Fresia Square, semuanya membuat Valentino bingung. Akhirnya setelah keluarga Limindo dan keluarga Duni datang untuk meminta maaf padanya, dia barulah memastikan dugaan dalam hatinya. Kalau tidak ada yang sedang membantunya dan menyebabkan keluarga Limindo dan keluarga Duni menerima tekanan yang tidak bisa dilawan, bagaimana mungkin mereka akan memilih untuk meminta maaf di hadapannya? Valentino merasa semakin bingung. Tuan Lano, Anda harus memaafkan kami. Timpal Ayah Rujin sekali lagi. Setelah mengatakan ini, Ayah Rujin memberi isyarat mata pada Kristo dan yang lain. Ayah Kristo tidak berlama-lama, dia langsung merangkak ke depan Valentino, lalu berkata sambil menghormat. Tuan Lano, keluarga Limindo dan keluarga Duni bersedia diperintah Tuan Lano, kami akan mengikuti Tuan Lano dan setia pada Anda. Menyerahkan diri. Keluarga Limindo tunduk. Keluarga Arine dan yang lainnya kembali kaget. Bab 1194, berubah sikap. Mulut Jesslyn menganga lebar, mukanya terlihat tidak percaya. Bahkan raut muka Tuan Besar Arine juga terlihat sangat aneh. Dia seperti sedang bermimpi. Tidak peduli pada kekagetan mereka, Ayah Rujin juga memberi hormat dan berkata, asalkan Tuan Lano mau, mulai sekarang, keluarga Duni Kota Makmur juga bersedia mendengarkan semua perintah Tuan Lano, kami akan selalu setia pada Tuan Lano. Keluarga Duni juga tunduk. Orang-orang keluarga Arine kembali terkejut. Pada detik berikutnya, Kristo dan Rujin juga berjalan dengan menggunakan lutut ke belakang ayah mereka. 4 orang itu berkata serempak. Kami bersedia mendengarkan semua perintah Tuan Lano, kami akan selalu setia. Orang-orang keluarga Arine kaget setengah mati. Minta maaf. Berlutut. Tunduk. 3 situasi ini bagaikan ombak yang terus menerpa hati orang-orang keluarga Arine. Situasi ini membuat semua orang diam tak berbicara, membuat hati mereka gempar. Kekuatan Valentino ternyata sebesar itu. Semua orang mau tidak mau menoleh dan menatap Valentino. Mereka melihat Valentino yang tetap tenang, tidak terlihat aneh dan menerima semua itu dalam diam. Walaupun dalam hati Valentino merasa sedikit bingung, tidak terlihat ada reaksi apapun di mukanya. Tuan Lano, ada apa ini? Bahkan Jackson yang cerdas pun tidak mengerti. Bagaimana Valentino bisa menjelaskannya? Tidak ada yang akan menyangka kalau pemuda yang terlihat biasa di depan mereka ini ternyata adalah menantu Hanaga, kepala keluarga Yuanda Kota Makmur. Dia adalah menantu emas super. Semua tuan muda Kota Makmur yang tak terhitung jumlahnya itu pun harus bersikap sopan di hadapan menantu emas ini. Berdirilah.
ujar Valentino sambil melambaikan tangan setelah terdiam sejenak. Tuan Lano, Anda sudah memaafkan kami? Tanya ayah Rujin sambil mengangkat kepala. Iya. Valentino mengangguk. Sebelum memahami situasi yang sebenarnya, Valentino hanya bisa menerima untuk sementara waktu ini. Baik. Terima kasih, Tuan Lano. Terima kasih Tuan Lano sudah berbaik hati. Ayah Rujin dan 3 orang lainnya mengangguk tanpa henti, lalu satu demi satu berdiri. Pada saat ini, suasana di sekitar justru menjadi aneh. Seharusnya mereka mengundang Valentino untuk duduk dan berbincang, agar hubungan mereka semakin erat. Dengan begini, mereka juga bisa bertanggung jawab pada Lamertu. Sayangnya, mereka tidak berani. Saat ini, Valentino juga tidak memberikan isyarat apa-apa, jadi mereka tidak tahu harus pergi atau berbuat apa. Mereka hanya bisa berdiri di tempat dengan muka canggung. Kalau tidak ada urusan lagi, pulanglah kalian. Masih ada yang ingin kubicarakan dengan Tuan Besar Arine. Kata Valentino sambil melambaikan tangan setelah diam beberapa detik. Baik, Tuan Lano. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi kami. Rujin dan 3 orang lainnya bagaikan mendapat amnesti. Mereka segera bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Pak Diko, kami serahkan Tuan Lano pada kalian. Kalau sampai terjadi sesuatu, kami sebagai bawahannya tidak akan tinggal diam. Ayah Rujin memang sangat pintar. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengingatkan Diko. Baik. Pak Almo, Anda tenang saja. Tuan Lano adalah tamu kehormatan keluarga kami. Timpal Diko tanpa rasa malu sambil menepuk dada. Rujin dan yang lain barulah naik mobil dan pergi. Setelah 7-8 mobil meninggalkan tempat itu, halaman kediaman keluarga Arine menjadi lowong. Ekspresi muka Diko terlihat sangat rumit. Dia menoleh dan menatap Valentino, tapi tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan para tante dan bibi Jesslyn juga tidak bisa berkata-kata, semuanya hanya tersenyum malu. Setiap dari mereka ingin mengajak Valentino berbicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Kelihatannya jadi sangat lucu. Setelah beberapa saat, seorang wanita akhirnya angkat bicara. Jesslyn, sudah bibi bilang, kan? Kristo itu tidak cocok untukmu, kamu seharusnya mencari kebahagiaanmu sendiri. Bibi ada bilang begitu? Tanya Jesslyn dengan muka bingung. Dia tidak berencana menjaga harga diri bibinya. Bibi pernah bilang, kok? Beberapa hari yang lalu, apa kamu lupa? Bibi bahkan membantumu membujuk ayahmu. Iya, benar sekali. Kami juga ikut membujuk ayahmu. Jesslyn memang pintar memilih, pasti akan menemukan orang yang cocok. Tuh, sudah ketemu sekarang, kan? Bibi belum pernah melihat pemuda sehebat Lano. Hahaha, betul sekali. Lano memang hebat. Semua orang berbicara pada Jesslyn, lalu dengan cepat membelokkan pembicaraan ke Valentino. Valentino mencibir dalam hati, bibirnya juga tersenyum merendahkan. Tuan Besar Arine hanya bisa menggeleng dan menghela napas. Tindakan orang-orang keluarga Arine ini membuat mukanya memerah karena malu. Muka mereka berubah lebih cepat dari pemain sinetron. Tadi, bibi kedua Jesslyn masih berkata kalau Valentino datang untuk memohon bantuan. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Setelah beberapa menit, tiba-tiba berubah menjadi belum pernah melihat pemuda sehebat Valentino. Mereka tidak merasa malu, tapi Tuan Besar Arine merasa ini sangat memalukan. Lano, keluargamu bisnis apa? Kenapa bisa sehebat ini? Ya, Lano memang sangat hebat. Keluarga Limindo dan keluarga Duni pun harus tunduk padamu. Ini baru namanya anak muda berbakat. Bagus. Bagus sekali. Orang-orang keluarga Arine masih terus menjilat Valentino, ingin rasanya mereka memuja pria itu. Dilihat dari kemampuan yang diperlihatkan Valentino saat ini, dia sudah pasti adalah menantu emas. Kalau Valentino punya hubungan perjodohan seperti ini dengan keluarga Arine, bukankah keluarga Arine akan bisa berkembang dan kaya secepatnya? Pada saat itu,
Bahkan keluarga Limindo dan keluarga Duni juga akan diinjak di bawah kaki mereka. Sudah cukup! Tiba-tiba, Tuan Besar Arine membentak, dia memukul tongkat di tangannya ke lantai. Satu teriakan ini membuat semua orang segera menutup mulut mereka. Apa kalian tidak merasa malu? Kalian tidak perlu harga diri. Aku masih perlu. Teriak Tuan Besar Arine dengan mata membelalak marah serta kedua tangannya memegangi tongkat. Orang-orang keluarga Arine menunduk dengan malu, tidak ada yang berani berbicara. Diko hanya menggerakkan mulutnya dan ikut menunduk dengan tenang. Hari ini, dia sudah melakukan langkah yang salah. Tuan Besar Arine, aku pamit dulu, kata Valentino dengan hormat sambil menatap Tuan Besar Arine. Meski kesannya pada anggota keluarga Arine biasa saja, kepribadian serta pengorbanan Tuan Besar Arine untuk negara Nagon tetap pantas dihormati Valentino. Ini, tidak mau duduk dulu sebentar? Tanya Tuan Besar Arine setelah terdiam sejenak. Tadinya dia sudah berencana untuk menjalin hubungan baik dengan Valentino. Sekarang setelah Valentino menunjukkan kekuasaannya yang besar, Tuan Besar Arine semakin tidak rela untuk melepaskan pria ini. Lain kali saja. Valentino tersenyum sambil melambaikan tangan lalu meninggalkan tempat itu. Baiklah. Tuan Besar Arine tahu kalau ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Muka Jesslyn terlihat ragu, kemudian dia maju dan menarik lengan Valentino. Namun, itu hanya sebentar saja, lalu segera dilepaskannya bagaikan tersengat listrik. Bab 1195, Kesempatan. Status dan kedudukan Valentino saat ini sudah berada di luar prediksi Jesslyn. Oleh karena itu, baginya menyentuh tubuh Valentino adalah sebuah tindakan yang tidak sopan. Langkah kaki Valentino perlahan berhenti lalu dia melirik Jesslyn sejenak. Dia juga sudah menyadari pemikiran Jesslyn. Tenang saja. Tidak peduli bagaimana diriku, kamu tetap adalah temanku. Valentino menepuk bahu Jesslyn, lalu berkata menggunakan nada bicara pada teman. Kalau ada apa-apa, kamu boleh mencariku kapan saja. Jesslyn langsung melebarkan matanya. Di dalam tatapannya, terlihat rasa terharu dan rasa terharu di dalam hatinya juga semakin besar. Awalnya dia mengira dirinya sudah tidak berhak untuk menjadi teman Valentino lagi. Akan tetapi, Valentino bahkan sama sekali tidak merendahkannya dan tetap menganggapnya sebagai teman. Jesslyn pun merasa sangat terharu dan hatinya juga terasa hangat. Baiklah, aku pergi dulu. Valentino mengangguk lalu pergi. Saat ini, Valentino sudah tidak membutuhkan latar belakang keluarga Arine lagi. Dari keluarga Limindo, keluarga Duni, keluarga mana yang tidak lebih kuat dari keluarga Arine? Hal terpenting adalah, saat ini ada sebuah kekuatan misterius yang membantu Valentino dan membuatnya sangat percaya diri. Jadi, untuk apa dia membuang waktu lagi dengan keluarga Arine? Kalau disimpulkan dengan satu kalimat, 1 jam yang lalu Valentino memang memerlukan bantuan keluarga Arine. Jika pada saat itu keluarga Arine menyetujuinya, mereka telah memberikan bantuan saat orang sedang membutuhkan. Akan tetapi, saat ini Valentino benar-benar tidak memerlukan kemampuan keluarga Arine yang tidak seberapa itu lagi. Bahkan hak untuk membantu Valentino menjadi semakin baik juga sudah tidak ada lagi. Orang-orang keluarga Arine ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi. Di dalam hati, mereka sangat ingin menahan Valentino, tapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tuan Lanau, tunggu sebentar. Diko menggertakkan gigi. Saat Valentino berjalan ke samping mobil, Diko hendak menghalanginya. Berhenti! 2 pengawal berpakaian hitam segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Diko. Mereka tidak membiarkannya mendekati Valentino. Addison dan Jackson juga menatap Diko dengan wajah muram. Tadi saat menertawai Valentino, suara tawa Diko lah yang paling keras. Tuan Lanau, Anda harus mendengarkan saya. Tadi kami tidak telah bersikap tidak tahu diri dan mengatakan kata-kata kasar yang membuat Anda marah. Walaupun karena Anda berteman dengan Jesslyn,
Anda juga tidak boleh berperhitungan dengan kami. Nada bicara Diko terdengar sangat rendah diri dan bahkan terdengar seperti sedang memohon. Kedudukan kepala keluarga Duni dan Limindo jauh lebih tinggi dari Diko. Bahkan mereka juga harus berlutut kepada Valentino, apalagi Diko. Valentino menghentikan langkah kakinya lalu melirik Diko. Dia menggeleng sambil berkata, "Tidak perlu khawatir. Kamu bahkan tidak berhak membuatku melakukan apa-apa padamu." Satu kalimat itu langsung membuat Diko merasa malu. Tapi Diko sepertinya sama sekali tidak merasa malu. Bagi orang seperti Diko, selama dia bisa mencapai tujuannya, untuk apa dia merasa malu? Dulu demi bergantung pada kekuasaan keluarga Limindo, dengan wajahnya yang tebal, Diko bahkan menyanjung Kristo dan ingin menjodohkan Kristo dengan Jesslyn. Diko mengambil satu langkah lagi, dia berseru dengan serius. "Tuan Lanau, saya memohon pada Anda, berikan keluarga Arine satu kesempatan. Keluarga Arine juga bersedia mengikuti Anda." Ucapan Diko mendapatkan persetujuan dari sebagian besar orang keluarga Arine. Ya, Tuan Lanau, berikan kami satu kesempatan. Kami juga bersedia mengikuti Anda. Tuan Lanau bahkan sudah memaafkan keluarga Limindo dan keluarga Duni. Tuan Lanau pasti juga bisa memaafkan kami, kan? Jesslyn, cepat berbicara dengan Lanau. Benar, Jesslyn. Kamu dan Tuan Lanau adalah teman baik. Dia pasti akan menyetujuimu. Ketika menghadapi desakan seluruh keluarga Arine, Jesslyn malah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak akan ikut campur dengan keputusan Valentino. Sebelum ini, orang-orang keluarga Arine masih merasa Valentino akan membawa masalah kepada keluarga Arine. Namun dalam sekejap mata, sekarang mereka bersikap sangat ramah kepada Valentino. Untuk pertama kalinya, Jesslyn baru menyadari kalau ternyata orang-orang keluarga Arine begitu memandang kekuasaan dan realistis. Valentino hanya diam, kemudian dia melihat Jesslyn. Kalau Jesslyn benar-benar membantu keluarga Arine berbicara, maka Valentino benar-benar tidak tahu bagaimana menolaknya. Akan tetapi, Jesslyn sama sekali tidak terlihat ingin berbicara. Dia menganggap dia tidak mendengar ucapan orang-orang keluarga Arine. "Jesslyn, cepat katakan sesuatu. Anggap saja paman memohon padamu ya. Demi keluarga Arine, kamu katakanlah sesuatu." Orang-orang keluarga Arine terus membujuk Jesslyn. Jesslyn merasa sangat tidak berdaya. Dia pun maju satu langkah lalu berkata, "Lanau, pulanglah. Lain kali aku akan mencarimu untuk bermain." "Kamu!" Semua orang keluarga Arine langsung marah. "Baik." Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian dia hendak naik ke mobil. "Tuan Lanau, tunggu sebentar." Diko berteriak, lalu dia bahkan menerobos dari bawah lengan kedua pengawal. Kemudian, terdengar suara gedebuk. Diko sedang menelungkup sambil memeluk kaki Valentino. Diko memeluk erat kaki Valentino dengan kedua tangannya. Dia sama sekali tidak ingin melepaskan Valentino. Valentino mengerutkan dahinya dan melirik kedua pengawalnya. "Maaf Tuan Lanau, maaf." Kedua pengawal itu sangat ketakutan. Mereka telah lalai. Bagaimana kalau orang yang ingin mencelakai Valentino, yang berhasil mendekatinya? Mereka pasti harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Oleh karena itu, kedua pengawal itu langsung melampiaskan semua emosi mereka pada Diko. Mereka menarik serta menendang Diko. "Tuan Lanau, saya memohon pada Anda. Saya mohon berikan kami satu kesempatan. Keluarga Arine hanya akan menuruti perintah Anda." Diko mengikuti cara bicara kepala keluarga Duni dan terus memohon pada Valentino. Melihat hal ini, Tuan Besar Arine tiba-tiba menghela napas panjang. Lalu, dia berjalan pergi sambil memegang tongkatnya. Hal ini adalah karma Diko dan yang lainnya, jadi mereka tentu saja harus merasakan karma buruk ini. Tuan Besar Arine tidak boleh ikut campur, juga tidak ingin ikut campur. Valentino menatap Diko dari atas, lalu dia perlahan-lahan melambaikan tangan. Kedua pengawal itu segera menyingkir dan tidak menarik Diko lagi. "Tuan Lanau."
Jakun Diko bergerak beberapa kali. Dia menatap Valentino dengan penuh harapan, lalu berkata, "Saya memohon pada Anda, berikan keluarga Arini satu kesempatan. Dulu kamu yang bilang aku tidak perlu memberikan kalian kesempatan. Kamu juga menyuruhku bunuh diri bersama dengan kesempatan ini, kan?" Ujar Valentino dengan cuek sambil melirik Diko. Saya ceroboh. Saya tidak tahu diri," kata Diko sambil buru-buru melambaikan tangannya. Valentino diam beberapa detik, lalu berkata, "Saat aku ke rumah keluarga Arini, kalau kalian menyetujui rencanaku, maka kita sudah menjadi partner. Kedudukan tentu saja harus setara. Tapi, kalau sekarang kalian ingin bergabung, posisi kalian hanya bisa menjadi bawahan. Kalian harus menuruti semua perintahku." Setelah itu, Diko tertegun dan orang-orang keluarga Arini merasa sangat menyesal. Awalnya, mereka memiliki kesempatan untuk menempati kedudukan yang setara dengan Valentino, tapi mereka sama sekali tidak menghargainya. Setelah kehilangan kesempatan itu, rasa penyesalan yang amat dalam itu baru menyelimuti hati mereka. Kalau mereka benar-benar menempati kedudukan yang setara dengan Valentino, saat keluarga Limindo dan keluarga Duni menemui mereka pasti juga akan menunduk kepada keluarga Arini. Akan tetapi, sudah terlambat. Kalian hanya ada satu pilihan, yaitu menyerahkan diri kalian kepadaku, ucap Valentino dengan santai. Bab 1196, mengikut perkembangan arus. Baik. Diko setuju setelah ragu sejenak. Kalau tidak, kesempatan ini juga akan terlewatkan. Tuan Lanau, keluarga Arini bersedia menjadi bawahan Anda. Mohon Anda menerima kami, kata Diko dengan serius. Valentino mengangguk. Kemudian, dia naik ke mobil dan meninggalkan kediaman keluarga Arini. Seluruh keluarga Arini membungkuk hormat pada Valentino. Di depan kekuasaan mutlak, keluarga Arini tidak punya pilihan selain menunduk. Saat melihat mobil Valentino dan yang lainnya melaju pergi, Jocelyn mendesah dalam hati. Bocah miskin yang dia temui di kereta api malah membawakan banyak kejutan padanya. Dunia ini sulit diprediksi. Mungkin inilah kebijaksanaan tinggi yang dimaksud oleh Tuan Besar Arini. Valentino rendah hati, bahkan terkesan seperti orang biasa. Namun, begitu dia bertindak, kekuatannya tak tertandingi dan benar-benar sangat mencengangkan. Dalam satu hari, dia berhasil menaklukkan 3 keluarga. Tidak ada yang bisa menyaingi pencapaiannya ini. Sejauh ini, dari beberapa keluarga berkuasa Kota Makmur, 3 dari 4 keluarga kecil sudah menunduk kepada Valentino. Akhirnya posisinya di Kota Makmur sudah stabil. Tidak peduli bagaimana prosesnya dan apakah ada bantuan dari pihak luar, intinya sekarang kedudukan Valentino di Kota Makmur sangat tinggi. Dengan kekuatan dari 3 keluarga kecil, ditambah dengan dukungan dari grup global, Valentino juga tidak akan terlalu takut untuk menghadapi keluarga Arden. Sebenarnya, hati Valentino terasa berkecamuk. Situasi yang sulit tiba-tiba menjadi cerah dan begitu mulus. Di gedung perusahaan cabang grup global di Kota Makmur, Valentino sedang berdiri di balkon yang setinggi 60 meter sambil menikmati pemandangan Kota Makmur. Tidak peduli seberapa susah situasi yang kita hadapi, tetap akan ada jalan keluarnya, desah Valentino. Addison dan Jackson juga mengangguk dengan penuh emosional. Kelancaran masalah ini terkesan tidak nyata bagi mereka. Grup global memiliki finansial yang kuat dan koneksi yang luas. Setelah berkembang bertahun-tahun di Kota Makmur, mereka tidak kunjung berhasil memasuki lingkaran kekuasaan tertinggi. Dari awal hingga akhir, mereka hanyalah pengusaha. Namun, dalam waktu yang singkat, Valentino sudah berhasil meraih kedudukan nan tinggi di Kota Makmur. Pencapaiannya bahkan sulit digambarkan dengan kata mengerikan. Apakah Tuan Valentino tidak merasa hal ini sedikit aneh? Tanya Addison setelah mempertimbangkan kata-katanya. Memang sedikit aneh. Seharusnya keluarga Limindo dan keluarga Duni balas dendam padaku. Valentino menepuk pagar balkon. Jackson maju 1 langkah, lalu dia berkata,
Pasti ada pihak lain di balik masalah ini, pihak yang sangat amat kuat. Kalau tidak mungkin keluarga Limindo dan keluarga Dunia akan melakukan hal semacam ini. Coba pikir, siapa yang mampu melakukannya? Pemikiran Jackson sangat jernih. Dia langsung menargetkan 3 keluarga besar yang berkedudukan lebih tinggi dari 4 keluarga kecil. Stefan tidak akan memedulikanku, tapi aku tidak tahu bagaimana sikap Tuan Besar Ardin. Keluarga Yoanda dan keluarga De Reyes juga tidak berteman dengan kita. Mereka tidak mungkin akan membantu kita. Valentino memijat pelipisnya yang berkedut sakit. Jika dulu Tuan Besar Arden memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Besar Wijaya, mungkinkah Tuan Besar Arden yang membantu mereka secara rahasia? Selain ini, Valentino tidak menemukan kemungkinan yang lain. Tuan Valentino, mungkin inilah yang dimaksud dengan orang terhormat banyak dibantu, orang tercela banyak dikucil. Hahaha. Addison tertawa. Direktur Addison benar. Kita tidak perlu mempermasalahkan siapa yang membantu kita, hanya perlu tahu hasilnya menguntungkan kita. Jackson mengangguk. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lalu berkata, sebaiknya kita mengerahkan kekuatan untuk mencari tahu. Kalau tidak, aku selalu merasa tidak tenang. Kalau benar-benar tidak ketemu, dikesampingkan dulu. Setelah aku menangani 3 keluarga kecil itu, kita akan bersama-sama menyerang keluarga Arden. Aku mau lihat apakah keluarga Arden dapat melawan aliansi dari beberapa keluarga ini. Kekejaman terlintas dalam mata Valentino. Kalau tidak bisa menjadi teman seperjuangan, hanya bisa dijadikan musuh. Keluarga Arden adalah hambatan terbesar Valentino untuk menaklukkan keluarga Wijaya. Hambatan ini harus dihancurkan. Baik, tidak masalah. Jawab mereka secara serentak. Di Hotel Hero Kota Makmur. Rumornya, kebanyakan bahan masakan dari hotel bintang 5 terkenal ini dikirim dari luar negeri melalui ekspedisi penerbangan. Tentu saja, biaya transaksi di hotel ini tidaklah murah. Bahkan minimal transaksi ruangan paling berkelas rendah harus di atas miliaran. Makin berkelas atas ruangannya, makin berlipat ganda biaya transaksi dan kemewahannya. Valentino mengajak keluarga Limindo dan Duni untuk berdiskusi. Mereka pun segera memesan ruangan paling kelas atas di hotel ini dan menunggu kedatangan Valentino. Oke, di sini lumayan bagus. Pelayan hotel menuntun Rujin dan yang lainnya untuk pergi melihat ruangan, lalu mereka mengangguk dengan puas. Kristo, aku tahu kamu masih merasa enggan. Tapi, kamu harus bisa membaca situasi sebelum bertindak. Ayahnya Rujin melirik Kristo dan bertanya dengan suara rendah. Dalam situasi tertentu, kita harus diantara mengikuti arus atau terombang-ambing. Apa yang akan kamu pilih? Aku. Kristo menggertakkan gigi dan tidak bisa membantah. Ayahnya Kristo mendesah. Dia menyeruput teh dari cangkirnya, tetapi tidak berkomentar. Dia tidak dapat menasihati Kristo, jadi dia hanya bisa menyerahkan hal ini pada kepala keluarga Duni. Kalian masih muda, jadi banyak yang tidak kalian ketahui. Bahkan bisa dikatakan kalau kalian sama sekali tidak takut dalam berbagai hal. Tapi, aku dan kepala keluarga Limindo sudah menghabiskan setengah hidup kami di kota makmur. Terlalu banyak peristiwa yang telah kami hadapi. Jadi orang harus mengikuti perkembangan arus. Apa yang dimaksud dengan perkembangan arus? Perkembangan arus adalah situasi yang tidak dapat diubah setelah bagaimanapun kita melawannya. Apakah menurutmu Lano dapat menekan keluarga kita karena dia memiliki dukungan Lamerto? Kepala keluarga Duni menuangkan secangkir teh untuk Kristo. Iya. Kristo mengangguk sambil menggertakkan gigi. Kamu salah! Sebenarnya kita semua salah karena awalnya aku juga berpikir seperti itu. Ayahnya Rujin menggelengkan kepala dan matanya memancarkan sinar tajam. Awalnya aku mengira keluarga Yoanda adalah pusat arusnya. Kemudian, aku baru paham kalau Lano lah pusat arus dari situasi ini. Bahkan tanpa campur tangan Lamerto, Lano tetap akan ada orang lain. Lano adalah arusnya, arus yang tidak akan bisa diubah. Ayahnya Rujin menyeruput tehnya. Paman terlalu menjunjung tinggi Lano.
Kristo merasa sedikit kesal. Ayahnya Rujin pun menggelengkan kepalanya lalu bertanya, "Kalau begitu, beritahu aku, apakah kamu mampu melawan Lano? Sekarang Lano sudah memberitahumu secara terang-terangan kalau dia didukung oleh Lamerto. Dia juga berhubungan baik dengan keluarga Arine dan Winsley. Dari informasi yang baru kudapat, beberapa hari yang lalu, Lano telah menemani Tuan Besar Winsley pergi mengunjungi kepala keluarga Arden. Bab 1197, tidak pernah ingkar janji. Keluarga Arine, keluarga Winsley, keluarga Arden ditambah dengan Lamerto. Apakah kamu pernah berpikir betapa mengerikannya kekuatan-kekuatan ini kalau mereka bersatu? Dulu, jumlah keluarga besar di kota makmur mencapai 2 digit. Tapi, keluarga Yoanna membasmi lebih dari setengah dalam sekejap. Apakah kamu tahu kejadian ini? Pertanyaan ayahnya Rujin membuat Kristo terbungkam. Karena semua ini adalah kenyataan. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, inilah faktanya. Kristo, terimalah dengan lapang dada kalau kamu tidak dapat menandinginya. Kalau kamu menyerah dan mengakui kekalahanmu, mungkin saja kamu bisa memberikan kesan yang baik padanya. Kalau tidak, ayahnya Kristo juga ikut menasihatinya. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, maksud yang ingin dia utarakan sudah sangat jelas. Kristo terdiam cukup lama. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku sudah mengerti." Pada saat ini, Kristo benar-benar sudah mengakui kekalahannya. Ayahnya Rujin bangkit secara perlahan dan berkata, "Kota makmur akan berubah drastis. Perubahan drastis sebelumnya terjadi karena ada beberapa keluarga yang ingin menentang keluarga Yoanda. Jadi, keluarga Yoanda membasmi mereka semua dalam sekejap. Kali ini, entah berapa lama kekacauan ini akan berlanjut. Aku juga tidak tahu apakah kita bisa bertahan hidup setelah kekacauan kali ini." Ayahnya Rujin tidak bodoh. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berpegangan erat pada Valentino. Selain itu, tidak ada cara lain lagi. "Ayo, kita turun untuk menyambut Tuan Lanau." Ayah Kristo berdiri dan menyuruh semua orang untuk turun bersama. Saat ini, Valentino sudah tiba di Hotel Hero. Setelah menyebut nama Rujin, ada 2 wanita cantik berkaki panjang yang mengenakan baju tradisional segera membawa Valentino ke atas dengan penuh hormat. Ini bukannya Lanau?" Tiba-tiba terdengar suara ejekan. Valentino mengerutkan alisnya. Dia sama sekali tidak mengenali suara itu. Kemudian, dia menoleh dan melihat ada beberapa pria dan wanita yang sedang berdiri berbicara di satu sisi lobi. Setelah berpikir beberapa saat, Valentino akhirnya ingat siapa mereka. Orang-orang itu adalah teman Jesslyn. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Filbert yang pernah bersikap sangat sombong di depan Valentino dulu. Ada juga beberapa wanita yang berpakaian sangat terbuka dan terlihat seperti pelacur. Kelompok itu sangat ramai. "Sayang, siapa ini?" Ada seorang wanita yang mengenakan stoking berwarna kulit berjalan mendekati mereka. Dia mengerutkan alisnya dan melirik Valentino sekilas. "Dia adalah tokoh besar. Dengar-dengar, dia lulus dari sekolah akting." Filbert melihat Valentino dengan tatapan mengejek. "Apa? Aktor?" seru wanita itu terkejut. "Iya, saat kami sedang makan, dia diam-diam menyelipkan sejumlah uang kepada manajer hotel untuk bersandiwara dengannya dan mengatakan bahwa hotel itu adalah miliknya. Lucu sekali, kan? Kami benar-benar ketakutan saat itu." Cibir Filbert. Valentino menggeleng. Dia sudah pernah bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan seperti Filbert. Jadi, Valentino hanya meliriknya dan berencana untuk langsung pergi. Saat ini, Filbert sama sekali tidak selevel dengan Valentino. Dia bahkan tidak pantas menjadi lawan Valentino. "Lanau, berhenti! Sandiwara apa yang ingin kamu tunjukkan lagi hari ini? Asal tahu saja, hari ini kamu pasti mampus. Apakah kamu tahu kalau Tuan Muda Kristo juga ada di hotel ini sekarang?"
Filbert melangkah maju dan menghalangi jalan Valentino. Sementara beberapa wanita yang ada di belakangnya juga tertawa dan berjalan mendekat. Mereka memandang Valentino dengan tatapan mengejek. Tuan Lanau adalah tamu undangan Tuan Kristo. Dua pelayan cantik berkaki panjang itu menghampiri mereka dan hendak menjelaskan. Minggir! Memangnya kalian punya hak untuk bicara? Dasar pelayan! Filbert langsung mendorong pelayan yang berbicara itu. Kedua pelayan itu pun mundur dengan langkah terhuyung-huyung. Kemudian, mereka berdua saling memandang dan memutuskan untuk diam. Hanya mereka yang tahu bahwa Valentino adalah tamu VIP yang diundang oleh keluarga Limindo dan keluarga Duni. Berhubung sikap Filbert begitu buruk, biarkan dia mencari mati sendiri. Kalau kamu lumayan dekat dengan Kristo, dia seharusnya pernah memberitahumu sebuah aturan, kan? Valentino melirik Filbert dengan acuh tak acuh. Aturan apa? Filbert tertegun sejenak. Anjing yang pintar tidak akan menghalangi jalan. Karena bagaimanapun juga, aku sendiri yang mengajarinya aturan ini. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Dasar sombong! Apakah kamu berani berkata seperti ini di hadapan Tuan Muda Kristo? Maki Filbert. Valentino tidak menjawab dan hanya menatap Filbert dengan pandangan mengejek. Dengar! Tuan Muda Kristo sedang berada di ruang VIP di atas untuk menjamu seorang tokoh besar. Saat dia turun nanti, katakanlah apa yang baru kamu katakan di hadapannya kalau berani. Ujar Filbert sambil menunjuk wajah Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu memandang tangan Filbert yang sedang menunjuknya. Saat ini, jari Filbert hanya berjarak tidak lebih dari 10 cm dari ujung hidungnya. Valentino menatap jari Filbert itu dengan ekspresi yang sangat serius. Filbert merasa tidak nyaman dengan tatapannya itu, tapi dia juga tidak ingin kalah dari Valentino. Jadi, dia bertanya, "Brengsek! Lihat apa kamu?" Valentino bertopang dagu dan berkata dengan santai, "Aku sedang berpikir lebih baik mematahkan sebuah jarimu atau langsung seluruh tanganmu." Setelah kata-kata itu dilontarkan, semua orang yang berada di lobi pun tercengang. "Apakah kamu tahu siapa suamiku ini? Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada suamiku." Wanita yang memakai stoking warna kulit itu melangkah maju dan mencibir. "Dia?" Valentino melirik Filbert sekilas, lalu berkata dengan acuh tak acuh. "Dia hanyalah seekor anjing yang dipelihara oleh bawahanku." Kalimat yang penuh penghinaan itu pun langsung membuat Filbert kehilangan akal sehatnya. "Sialan!" Amarah Filbert langsung meletup. Kemudian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke pipi Valentino. Plak! Sebuah suara tamparan yang nyaring langsung bergema di seluruh lobi. Namun saat semua orang melihat dengan jelas, yang ditampar ternyata bukan Valentino. Ternyata yang ditampar adalah Filbert. Terlebih lagi, bukan Valentino yang melakukannya. Dari awal, dia tetap berdiri di tempat dengan kedua tangan di punggungnya. Ternyata ada seseorang yang menghampiri mereka dengan cepat dan melayangkan sebuah tamparan ke wajah Filbert. Kecepatannya itu benar-benar sangat mengejutkan. "Sialan! Siapa yang berani memukulku?" Filbert sangat murka. Dia langsung menoleh dan memaki orang itu. "Aku yang memukulmu!" Orang itu berteriak dan langsung menendang dada Filbert dengan kuat. Bluk! Terdengar suara hantaman yang keras. Kemudian, Filbert tidak berhenti melangkah mundur hingga akhirnya jatuh terduduk di atas lantai. Setelah dipermalukan oleh Valentino dan kemudian dipukuli, amarah Filbert tentu saja sudah mencapai puncaknya. Namun, setelah melihat jelas siapa yang berada di hadapannya, Filbert langsung menelan semua kata-kata makian yang sudah siap dia lontarkan. Orang itu ternyata adalah Kristo. "Tuan Muda Kristo, apakah kamu salah memukul orang? Seharusnya dia yang dipukul." Filbert menjelaskan sambil menutupi wajahnya.
Kristo tidak mengatakan apa-apa dan langsung menendang Filbert sekali lagi. Tendangannya kali ini ditujukan langsung ke mulut Filbert. Mulut Filbert pun langsung berdarah. Tuan Muda Kristo, aku Filbert. Kita adalah teman. Meskipun mulut Filbert sudah berdarah, dia tetap bersikeras menjelaskan. Brengsek! Kristo menendangnya lagi. Berani sekali kamu menyinggung Tuan Lanau. Kamu tidak takut mati. Filbert bagaikan disambar petir. Wajahnya langsung pucat pasi. Tuan Lanau? Siapa itu? Jangan-jangan maksudnya adalah Lanau? Tuan Lanau, aku sudah memesan ruang VIP. Ayo kita ke atas. Ayahnya Kristo dan yang lainnya buru-buru mengundang Valentino ke atas dengan antusias. Mereka sama sekali tidak merasa perlu menjelaskan identitas Valentino kepada Filbert. Aku ini orangnya tidak pernah ingkar janji. Jadi, jari mana yang kamu pakai untuk menunjukku tadi? Valentino melirik Filbert sekilas. Jawab! Sialan! Jari mana yang kamu pakai untuk menunjuk Tuan Lanau? Kristo melangkah maju dan menendang Filbert sekali lagi. Filbert hanya membelalakan matanya karena terlalu takut untuk bersuara. Valentino sudah mengatakan bahwa dia akan mematahkan tangannya, jadi dia tentu saja tidak berani mengaku. Tidak mau menjawab? Kalau begitu, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Kristo melambaikan tangannya. Kemudian, kurang lebih 6 pengawal berpakaian hitam langsung maju dan menarik Filbert keluar. Tuan Muda Kristo, maafkan aku. Tuan Lanau, aku sudah tahu salah. Suara memohon Filbert yang penuh ketakutan bergema di seluruh lobi hotel. Sementara Valentino bahkan tidak menoleh dan langsung masuk ke dalam lift. Semua orang yang berada di sana hanya bisa melihat kepergian Valentino dengan suasana hati yang bercampur aduk. Di dalam ruang VIP, Valentino duduk di tengah dan dikelilingi oleh 4 orang lainnya. Katakanlah, Valentino berkata tanpa basa-basi. Siapa yang menyuruh kalian melakukannya?